Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada pujian yang paling pantas kita ucapkan selain kata alhamdulillah. Karena berkat kudrah, iradah, inayah serta rahmahnya, kita masih diberikan kemampuan, kesempatan dan kesehatan, sehingga kita masih bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita selaku orang-orang yang beriman, yakni melaksanakan ibadah Jumat. Mudah-mudahan ibadah Jumat kali ini tercatat di sisi Allah sebagai amalan sholihan makbulan, amal soleh yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita perhatikan dalam satu hari di dalam sholat, minimalnya 17 kali kita memohon kepada Allah supaya dibimbing kepada jalan yang lurus, dibimbing kepada hidayah. Dan tidak ada doa yang sering kita ucapkan kecuali salah satunya adalah doa yang terdapat di dalam Quran surat Al-Fatihah, Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus dan bimbing kami kepada hidayah-Mu. Nah, mungkin kita sering bertanya, apakah saya ini hidupnya sudah terbimbing oleh hidayah Allah? Dan apa indikator seseorang itu sudah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka ciri orang yang mendapatkan hidayah, yang pertama, orang tersebut akan merasa mudah dan gampang dalam melakukan amal soleh. Di dalam Quran surat Al-An'am ayat 125 dijelaskan, "Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Barang siapa yang dibimbing oleh hidayah Allah, maka Allah akan bukakan hatinya untuk menerima dan mengamalkan Islam. Artinya, orang yang dibimbing oleh hidayah Allah, orang tersebut akan merasa mudah dan gampang dalam melakukan amal soleh. Akan tetapi sebaliknya, kata Allah, "Wa man yurid an yudillahu," barang siapa yang tersesat, yaj'al sadrahu dayiqan harajan, Allah akan jadikan hatinya sempit, sesak, susah dalam melakukan amal soleh. Padahal badannya sehat, waktunya luas, banyak kesempatan. Ketika waktu sholat datang, dia tidak langsung misalkan melakukan perintah sholat tersebut. Padahal waktunya banyak, kesempatannya luas, tapi beratnya luar biasa. Maka itulah yang kata Allah, "Wa man yurid an yudillahu," barang siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaj'al sadrahu dayiqan harajan, Allah akan jadikan hatinya itu sempit,
susah untuk melakukan amal soleh. Akan tetapi kata Allah, ciri orang yang mendapatkan hidayah dari Allah, faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Allah akan bukakan hatinya, Allah akan mudahkan dirinya untuk melakukan amal soleh. Itu ciri yang pertama. Orang yang mendapatkan hidayah dari Allah, orang tersebut akan merasa mudah dan gampang dalam melakukan amal soleh. Ikhwati iman rahimakumullah. Kemudian yang kedua, ciri orang yang mendapatkan hidayah dari Allah, ketika disebut nama Allah bergetar hatinya. Di dalam Quran surat Al-Anfal ayat 2 Allah berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman apabila disebut nama Allah wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Orang-orang yang beriman apabila dibacakan ayat-ayat Allah zadathum imanan, maka bertambah kuat keimanannya. Itu ciri orang yang mendapatkan hidayah dari Allah. Ketika disebut nama Allah bergetar hatinya, dan ketika dibacakan ayat-ayat Allah maka bertambah kuat keimanannya. Makanya Hasan Al-Basri pernah ditanya oleh seseorang, ya Hasan Al-Basri, a'anta mu'min? Wahai Hasan Al-Basri, apakah kamu orang mukmin? Padahal Hasan Al-Basri itu seorang ulama besar, seorang tabi'in, akan tetapi para sahabat itu berguru kepadanya. Ketika ditanya oleh seseorang, a'anta mu'min? Wahai Hasan Al-Basri, apakah kamu seorang mukmin? Maka Hasan Al-Basri menjawab, jika yang dimaksud oleh kamu yang terdapat di dalam Quran surat Al-Baqarah, qalu amanna billah wa ma unzila ilaina, na'am, ya, maka tentu saya termasuk ke dalam orang-orang yang beriman. Akan tetapi jika engkau bertanya, apakah aku seorang yang beriman, yang dimaksud di dalam Quran surat Al-Anfal ayat 2, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman apabila disebut nama Allah bergetar hatinya. Maka kata Hasan Al-Basri, aku berdoa kepada Allah, mudah-mudahan aku termasuk ke dalam kelompok tersebut. Iman rahimakumullah, artinya kalau kita misalkan ketika disebut nama Allah itu tidak ada rasa bergetar di dalam hati kita, atau ketika kita sholat tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan masih memikirkan urusan-urusan dunia, bisa jadi kita mungkin dosa kita itu terlalu banyak, sehingga ketika disebut nama Allah tidak ada rasa bergetar di dalam hati kita. Dan ketika disebut nama Allah dan ketika dibacakan ayat-ayat Allah, itu keimanan kita berkurang, bahkan tidak bertambah. Dan apabila ketika kita sholat kita tidak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ciri orang yang diberi hidayah oleh Allah, ketika disebut nama Allah bergetar hatinya, dan ketika dibacakan ayat-ayat Allah maka bertambah kuat keimanannya. Iman rahimakumullah. Kemudian ciri yang ketiga, orang yang mendapatkan hidayah dari Allah adalah istiqomah fil khairat, senantiasa istiqomah di dalam kebaikan. Iman rahimakumullah, yang sulit di dalam hidup itu kan istiqomah. Jangankan urusan akhirat yang terkadang abstrak, urusan dunia saja yang terkadang konkret dan terukur,
itu susahnya luar biasa. Contohnya misalkan ketika kita punya rasa sakit, punya keluhan, datang ke dokter. Kemudian kata dokter itu, Pak, Bapak itu kurang jalan, maka usahakan setiap hari jalan 30 menit. Dikarenakan ada keluhan, pulang dari dokter, maka langsung dipraktekkan. Sehari jalan 30 menit bisa, hari kedua bisa, hari ketiga masih bisa, hari keempat sudah mulai malas, hari kelima dan keenamnya sudah tidak melakukan kembali. Nah itu padahal urusan yang konkret, urusan yang jelas terasa. Tapi terkadang urusan akhirat apalagi. Makanya yang susah itu adalah istiqomahnya. Sholat tahajud sekali-kali itu gampang, yang susah itu adalah istiqomahnya. Sholat duha sekali-kali itu gampang, yang susah adalah istiqomahnya. Sholat berjamaah di masjid sekali-kali juga itu gampang, tapi yang susah adalah istiqomahnya. Baca Al-Quran sekali-kali juga bisa, tapi yang susah adalah istiqomahnya. Makanya ciri orang yang mendapatkan hidayah dari Allah, orang tersebut akan senantiasa istiqomah di dalam kebaikan. Nah, di dalam Quran surat Al-Ahqaf ayat 13 Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, sesungguhnya orang-orang yang berkata qalu rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqomah, maka janji Allah fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, maka orang tersebut tidak akan ada rasa bersedih, tidak akan ada rasa takut. Iman rahimahullah, itulah ciri orang yang mendapatkan hidayah dari Allah. Orang tersebut akan senantiasa istiqomah di dalam kebaikan. Ketika seseorang sudah istiqomah di dalam kebaikan, maka janji Allah fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, mereka tidak akan ada rasa takut, tidak akan ada rasa takut menghadapi urusan-urusan dunia, tidak akan ada rasa takut menghadapi permasalahan-permasalahan dunia, wala hum yahzanun, dan mereka juga tidak akan bersedih. Barakallahu li wa lakum. Yang keempat, ciri orang yang mendapatkan hidayah dari Allah, maka orang tersebut punya semangat rasa ingin tahu untuk memahami agama Islam. Nah, jadi ciri orang yang dibimbing hidayah Allah, dia punya semangat rasa ingin tahu terhadap ajaran Islamnya, itu sungguh luar biasa. Nah, di dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza arada Allahu bi 'abdin khairan faqihu fid din." Apabila Allah bermaksud ingin memberikan kebaikan kepada seseorang berupa hidayah, maka kata Rasulullah, faqihu fid din, Allah akan tumbuhkan rasa semangat kepada orang tersebut untuk memahami agama Islam. Semangat datang ke pengajian, semangat datang ke kajian, semangat membaca buku-buku atau kitab-kitab yang bisa menambah keilmuan dan keimanan pada dirinya. Berarti mafhum mukhalafahnya, kalau misalkan kita sudah malas ngaji, sudah malas datang ke pengajian, sudah tidak mau membaca buku-buku atau kitab-kitab yang bisa menambah keilmuan dan keimanan kita terhadap ajaran Islam, bisa jadi ciri orang tersebut tidak akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah ciri yang keempat, orang yang mendapatkan hidayah dari Allah, orang tersebut akan semangat mempelajari agama Islamnya, itu sungguh luar biasa.
Ikhwati iman rahimakumullah. Kemudian yang kelima, ciri orang yang mendapatkan hidayah dari Allah, maka orang tersebut akan sabar dalam menghadapi ujian. Yang namanya hidup itu kan cirinya adalah ujian. Kalau tidak diuji dengan kebaikan, maka akan diuji dengan keburukan. Nah, di dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 35 Allah berfirman, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap makhluk yang bernyawa, setiap makhluk yang bernapas itu pasti wajib mengalami yang namanya kematian. Akan tetapi sebelum kamu mati, artinya hidup, kata Allah, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan pasti kamu akan diuji dengan keburukan dan kebaikan. Kita merasa diuji oleh Allah itu kalau susah. Jadi lamun susah, teripu, ngerasa orang teger diuji oleh Allah. Tapi ketika senang, usaha maju, kemudian harta banyak, jabatan meningkat, badan sehat, itu tidak ada rasa sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal ujian yang paling berat adalah ketika manusia diuji dengan kesenangan. Kenapa? Karena banyak orang yang gagal, karena banyak orang yang lulus ketika diberikan ujian kesenangan, karena merasa dirinya sedang tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tujuan diberikan ujian itu, kata Allah, wa ilaina turja'un, supaya kalian sadar, supaya kalian kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, mau diberikan ujian kesenangan atau ujian keburukan, tujuannya tiada lain, kata Allah, wa ilaina turja'un, supaya kalian sadar, supaya kalian kembali, supaya kalian ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman rahimahullah, artinya orang yang hidupnya dibimbing oleh hidayah Allah, orang tersebut akan selalu sabar ketika diberikan ujian, baik ujian kesenangan maupun ujian kesusahan. Kenapa? Karena dia sadar bahwa keduanya itu adalah ujian dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa iman rahimahumullah. Dan yang terakhir, yang keenam, ciri orang yang mendapatkan hidayah dari Allah sudah dipastikan ketika orang tersebut meninggal, orang tersebut dalam keadaan husnul khotimah. Wa iman rahimahumullah. Mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam orang-orang yang ketika malakal maut mencabut nyawa kita, kita senantiasa berada di dalam kesolehan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang dinamakan dengan husnul khotimah. Jangan sampai ketika malakal maut mencabut nyawa kita, kita sedang melakukan dosa dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang dinamakan dengan su'ul khatimah. Nauzubillahi min dzalik. Wa iman rahimahullah. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.